Tapi poinnya itu cuma satu, Kang. Poinnya cuma satu. Apa tuh? Kalau kita lagi nongkrong di surga begitu kan? Tiba-tiba dengar pung pang dari sebelah. Apa? Kenapa? Ternyata ada perang naga. Markus tuh kan gitu. Ada perang naga. Masa kita lagi duduk-duduk bercanda perang naga di atas. Bercanda kan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Iya, dan buat teman-teman izin sedikit ya. Dan buat Boleh, teman-teman yang di bawah ya, ini kita bertemu bukan setiap hari ya. Iya, Kita betul. bertemu ini jarang dan ini bukan rencana kita. Tetapi direncanakan mungkin sudah direncanakan oleh Allah tanggal sekian jam Iya. sekian kita akan bertemu. Makanya tanamkan dalam hati kita bertemu karena Allah, kita berpisah juga karena Allah ya. Kita tidak ada rencana untuk bertemu begini. Nah, ketika Allah kasih pertemukan kita seperti ini, teman-teman, ini bisa mengguncang oten-oten juga, karena oten dengan oten kalau bertemu itu pasti cakar-cakaran. Tapi kami kalau Islam dengan Islam bertemu, kami saling menasehati satu sama lain. Nah, begitu teman-teman. Jadi kami mungkin berkumpul 2, 3, 4 jam, setelah itu baru kami mulai kan. Nah, dari perkumpulan ini kami bisa mendapat ilmu dari mereka satu persatu. Dari Unirifa, Kang Nandar, Ustadz Yusuf PI, begitu. Jadi ketika kalian melihat umat Islam sementara lagi ngumpul, lagi ngobrol, itu kalian bahagia loh. Karena kenapa? Karena perkumpulan kita sangat berbeda jauh dengan perkumpulan Oten. Coba kalau Oten bertemu yang satu bilang, oh Yesus kamu Yesus palsu. Oh Yesus kamu Yesus bidan. Kamu yang Yesus bidan. Nah berarti di sini telah membuktikan bahwa narasi Islam itu betul, di dalam Bible ada 2 Yesus. Nah itu begitu teman-teman ya. 10.000 bang Yesusnya bang, karena beda-beda. Setiap mereka 60 iya, versi beda-beda. masing-masing. Nah itu teman-teman, karena yadullahi ma'al jamaah, pertolongan Allah itu bersama jamaah, begitu. Jadi kita berkumpul ini satu menjadi kebanggaan buat saya, bisa ngobrol-ngobrol langsung dengan para guru kan. Siapa tahu ke depan kelak kita bisa ngobrol-ngobrol dengan para sahabat di surganya Allah. Masya Allah, amin amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Silakan Uni. Ya. Ustadz Yusuf PI signal mungkin. Bukan, ya, lanjut, Yusuf PI kayaknya ada tamu di roomnya. Mungkin oh gitu ya. Ya. Jadi tadi saya tuh mau berhenti live streaming karena kan Oten tidak ada. Saya bahas tema perbudakan, Otennya di bawah, nggak ada yang naik kan, typing di bawah nggak ada yang naik. Jadi terus saya mau istirahat cepat juga karena saya ada agak flu sekarang ini kan. Terus saya lihat nih ada Ustadz Yusuf PI, Bang Loding sama Nandar nih. Rasanya tuh nggak bisa end live dulu sebelum bergabung gitu loh. Karena kan betul kata Bang Loding, kita tuh jarang-jarang. Karena gini. Kita juga punya tanggung jawab masing-masing di komal masing-masing gitu loh. Kan kita punya nih kayak metode masing-masing. Kadang Nandar sama Bang Loding sama aku tuh punya tipikal yang sama dalam hal kita tuh kayak lebih bebas di komal sendiri ketimbang di komal orang. Walaupun kita dihargai di komal teman sendiri. Tapi tetap kita harus bangun komal sendiri. Nah aku bilang sama Nandar dari dulu. Nandar, walaupun penontonnya cuma sedikit atau apa, tetap usahakan komal sendiri tuh di live kan dulu tiap hari. Nanti baru kalau mau masuk di komal orang tuh nggak apa-apa, tapi setidaknya live sendiri, maksudnya komal kita tuh di live kan juga terus gitu loh. Supaya apa? Supaya kita tuh punya ini sendiri, maksudnya punya ciri khas sendiri juga. Semakin banyak komal Islam kan semakin bagus tuh. Semakin menyebar ilmu Islam kita. Apalagi nanti kalau Nandar ini udah debat sama orang Israel asli, Bang Loding sama Inggris, sama saya sama orang Eropa. Kan itu yang kita harapkan ke depan. Jadi kan kita nggak stagnan di Indonesia. Karena wah, SPI nelpon nih. Kepental ya Ustadz, kepental ya. Apa katanya? Ya mau naik lagi nggak Ustadz? Saya jambak lagi. Nggak bisa nih, lagi ini nih, nunggu ini selesai. Oh tunggu selesai PK dulu ya. Ya atau digagalin dulu PK-nya. Gimana cara gagalin PK-nya? Gagalin PK. Gimana caranya? Saya. Caranya, oke, sedang mes. Keluar dari mes. Coba nih terima keluarnya. Setuju. Iya. Keluar. Udah setuju barusan gue. Oh iya, nunggu Bang Loding tuh. Enggak Bang Loding soalnya. Oh. Ya udah habisin aja. Ntar Ustadz habiskan PK dulu. Kalau ya, masih di WhatsApp. PK nggak bisa undang. Ya. Gitu ya. Jadi teman-teman ya, teman-teman asal teman-teman ketahui ya.
Kalau Oten itu bukan cuman hati, jiwa, dan raganya saling cakar-cakaran. Semuanya saling cakar-cakaran. Kalau bisa mereka saling pijak. Jangan naik di roomnya si RK, mending di roomku aja, kata Edis. Kata si Edis gitu kan, jangan kalian kasih donasinya ke anak Batak, sama aku aja, katanya kan. Kalau kami beda. Kalau kami misalnya, oh Nandar mau beli buku, ternyata kurang uang atau apa, kita malah netizen, support Nandar ya, kayak gitu kita. Setuju ya, kita hentikan dulu PK-nya. Kita undang Ustaz ISUPI, minta diundang lagi. Nah, nih kita undang Ustaz ISUPI. Lu bisa nggak undang Ustaz ISUPI? Tar aku Nih, coba lihat ya. Bisa, gua udah. Udah, siap. Gua udah. Gitu. Jadi kita tuh saling ini, kita umat Islam tuh saling bersinergi kayak gini nih. Aku kalau lihat Ustaz ISUPI penontonnya banyak, aku yang bangga. Lihat Bang Loding penontonnya banyak, aku yang seneng. Lihat Nandar penontonnya sedikit, aku yang sedih. Nah itu, enggak, memang begitu. Kalau giliran Iya, Ustaz betul, ISUPI emang penontonnya begitu, sedikit, aku juga sedih gitu loh. Tapi kalau Oten, kalau si RK lihat Edis banyak, sakit hati. Oh, sakit hati. Kalau Ini kita beda, insya Allah. saksinya Uniripa sama ISUPI ya. Ustaz ISUPI. Waktu Ustaz ISUPI nggak live kan kita langsung telepon nih ya. Iya, mana Ustaz ISUPI gitu loh. Kenapa Ustaz ISUPI nggak live gitu? Kenapa? Karena kita merasa terwakili gitu loh. Kita ada kebanggaan tersendiri melihat saudara kita itu eksis terus, karena terkadang gini ya, kalau Oten kan enggak tuh. Kalau bisa donaturnya sama mereka aja gitu. Lu kemarin cerita anak Batak gimana, coba ceritain Nandar? Iya, ada videonya Uni. Coba aku cari dulu videonya ya. Coba cari Biar videonya. lebih. Nih, Ya. Bang Loding sama Ustaz Yusuf, saya mau ngasih tahu sedikit. Tadi tuh saya lagi mengingat masa lalu waktu debat. Ada video-video lucu Oten. Sebentar saya putarkan sebelum Nandar ini ya, memperlihatkan videonya anak Batak, pertengkarannya dengan apa? Kelihatan bahwa Edis ini licik banget tuh ada. Nah, saya mau berbagi video lama juga nih Ustaz Yusuf ini. Ini tentang debatnya Pak Lamsen sama Ustadz Alif nih dulu nih. Ini lawak-lawak ya. Aku lagi nyimpan video-video ini. Lawak itu. Ini Ustadz Yusuf ada di sini nih. Ini Ustadz Yusuf ada di sini nih. Ya, coba Ustadz Yusuf ada di sini nih. Itu manusia kan? Bukan. Bukan. Oh, jadi Dia adalah Tuhan yang datang ke dunia ini sebagai manusia. Tidak bisa disingkat begitu, tidak bisa. Tidak bisa. yang datang ke dunia ini sebagai manusia. Iya. Berarti manusia ya? Bukan. Ulang lagi Pak Lamsen. Itu gimana opung? Makanya. Ustadz Yusuf ada di sini. Islam tidak bisa memahami, susah. Harus hilangkan dulu agama Islamnya baru mengerti, ya. Tapi jangan Itu Anda kan tidak Pak akan. Lamsen, saya ikuti. Anda ini tidak akan mengerti ya. Sebagai Islam tidak akan bisa mengerti, ya. Tunggu ya. Pasti langsung Buat mengerti. teman-teman, nanti aku bikinkan video-video lucu debat kami dulu ya dalam satu video YouTube nanti insya Allah rilis. Oh, buat teman-teman yang di bawah bilang jangan bawa suku. Saya tidak bawa suku, saya menyebutkan anak Batak. Memang akunnya namanya anak Batak kok. Nama akunnya itu anak Batak. Kalian nggak tahu yang masuk penjara kemarin, nama akunnya anak Batak. Loh, dia yang bawa-bawa sukunya namanya anak Batak. Masa kita panggil anak Botak? Nanti dikira kita menghina lagi. Nama akunnya anak Batak. Salahkan dia, kenapa namanya dikasih suku? Ya kita mau panggil dia apa? Anak Botak, anak Katak. Jadi kalian bilang jangan bawa suku. Rudi Simamora. Rudi Simamora ya. Itu nama akun, memang nama akunnya yang kita mention. Memang kita menyebut nama akunnya. Si anak Batak itu bilang sama Edis begini, "Le, tolonglah aku, Le," katanya kan. Udah capek kali aku tinggal di Indonesia, katanya sama Nandar kan. Maksudnya minta dibawa ini. Kata si Edis, "Ya Le lah yang ngomong," katanya. Kalau kita kan beda nih. Misalnya Nandar mau promosi kan. Uni, promosikan Uni. Teman-teman support Nandar. Kalau Edis enggak, kau lah yang ngomong, ngapain pula aku. Nampak kali mereka itu saling rebutan donatur gitu. Ada itu, coba aku nggak tahu di akun siapa itu, ada teman-teman. Coba ada teman-teman ada yang pernah lihat nggak? Itu FYP di akunku. Cuma pas aku cari di Apologet News kayaknya bukan di dia deh. Ya, bukan di dia ya. Uni. Tapi Jadi Masya Allah intinya ya. intinya Jauh kali si kita ya sama mereka. iya, si anak Batak itu minta didukung. Lah ya, aku ini udah kesusahan gara-gara kemarin di penjara ini banyak uangku keluar lah. Ya, aku mohon bantuannya lah katanya. Aku nggak minta uang ke lain, enggak, intinya gitu ya. Tapi Mana berani tolonglah dia ini minta yang sama Edis, Edis mana Protes mau dia. ngasih uang. iya. Protes dia Bang Nandar sama Uniripa. Kenapa katanya saya kagak ditangkap? Lawan debat saya nggak ditangkap kan? Oh, iya sama siapa debat? Sama Ustaz ISUPI ya? Sama saya saat itu. Apa narasinya Ustadz yang dia menjadi asbab dia ditangkap?
gini, sebelumnya kan dia udah ada laporan itu, ditambah narasi dia, katanya Nabi Muhammad keluar goa jadi nabi, Nah, iya. langsung digeruduk, gitu. Padahal saya mau balas saat itu mau balas keburu dia digeruduk gitu. Nggak fokus Mau lagi balas dia. apa, Tat? Oh. Saya mau balas kayak gini, Nabi Muhammad keluar goa jadi nabi nggak masuk akal. Lalu gimana dengan yang keluar dari selangkangan jadi Tuhan gitu loh? Masuk akal nggak? Luar biasa sih ya. Enggak, saya tuh senangnya ini ya, Bang Loding tahu nggak dari zaman dulu Bang Loding ya. Zoom, StreamYard nih Bang. Kita kan ketemu di TikTok nih Bang. Dari dulu tuh kami menyaksikan sendiri Bang, kayak mana mereka tadinya akrab terus bertengkar. Beda sama kita. Kalau kita ada yang akrab terus renggang tapi bukan bertengkar Bang. Renggang aja karena jarang komunikasi. Coba ya kita hitung nih ya. Tadinya tuh Elia sama Agatha itu akrab banget loh. Yang mengatakan si Elia boti HIV siapa? Agatha. Tadinya si RK sama Joseph akrab banget. Udah tahu ini si Joseph sama RK berantem. Nandar. Si RK bilang dia tidak lagi mau bawa-bawa Joseph katanya. Nah, Tidak tahu saya itu baru kah? ini nih RK sama Joseph berantem. nih. Coba. Nah, ya. Oh, Itu dapat bahan baru saya. kayaknya itu. Iya ini Dapat baru. bahan baru Si lagi RK saya. yang bilang saya tidak lagi mau bawa nih. Kenapa si RK nuduh si Joseph membahas aibnya. Nih, saya kasih ke minta maaf ya. Berbesar hati saya meminta maaf. Mungkin ada kata-kata saya yang salah saat live streaming. Ya. mana ini bukan ini. Di news itu ada, di news itu. Di news itu. Shalom. Apologet News ya? Apologet News. Aku juga lupa itu di mana itu. Aku juga lewat itu nih. Iya. Nah, dulu Bang Loding pertama sekali buka debat lintas agama, yang paling akrab juga dulu siapa? Mikana sama Lina Wijaya. Nggak lama mereka akrab, habis itu saling hantam karena donasi, karena uang. Gara-gara Betul. donasinya itu nggak adil pembagiannya, berantem. Nampak di depan publik tuh si Lina Wijaya ngata-ngatain Mikana. Terus siapa lagi yang akrab dulu? Lu tahu si Sofiatul dulu akrab sama Erben dulu? Oh iya, tahu lah. Pokoknya kalau mereka akrab, abis itu mereka saling baku hantam. Memang begitu. Ini saya tunjukin mana lah ya si RK ini ya. Nah inilah menariknya. Kalau kita nih teman-teman Islam ya, saya sama Nandar ini dulu nggak akrab. Tapi kami biasa aja gitu loh. Tapi nggak musuhan. Maksudnya kita musuhan. biasa aja. Saya juga sama Ustaz Yusupe itu udah bertahun-tahun berteman. Nggak ada polemik-polemik aneh. Tapi kalau renggang dengan orang lain karena jarang satu komal. Mungkin gitu. Iya benar. Gitu. Nih, makanya kita bersyukur atas iman Islam dan Kalau kita kan kalau ada masalah tuh langsung telepon gitu. iya. Masalahnya apa kan gitu. Tabayun ya. Bayun. Yes, Namanya gitu. tabayun. Gitu. Nanti Bang Loding saya carikan RK sama dia ngata-ngatain Joseph, dia bilang Joseph itu ngibahin urusan rumah tangganya. Nanti saya kasih nanti. Ya, aku cari dulu. Ada Jangan itu. dulu, lanjut dulu, aku cari dulu. Siap. Luar biasa ya teman-temannya, Masya Allah. Ini malam Jumat, malam yang berkah loh. Saya bisa Ya, Masya berkumpul sama Ustadz Yusupei, Kang Nandar, sama Uni Rifa. Luar biasa teman-teman. Ada saya punya kawan yang oten itu Bang Kiko. Kan, biasa itu Iya, kan, kemana dia dia? lagi meraju. Jarang lihat. Jadi dia kalau live itu ditanya Bang Kiko mana loading? Kita sudah cerai. Nah, karena dia marah, karena begini, dia marah sama saya ketika dia naik di komal saya, dia bilang, ini naik di komal Bang Loding bahas agama terus. Dia pikir komal saya ini lintas janda. Sudah tahu komal lintas agama, yang dibahas agama lah. Kan? Kiko ya. Kemarin dia pernah waktu si Iqbal kata Bebel streaming Bang, dia naik terus dia bilang, saya tuh pengennya di sini aja. Dalam hati, kau dapat nama di roomnya Bang Loding, gara-gara ini sekarang kau pindah. Jadi agak curang Kiko nih, pengen dapat nama aja tempat Bang Loding. Iya benar. Iya, saya itu tidak masalah. Selagi dia masih banyak yang bilang, Bang, dia itu kalau buka komal itu selalu nyindir-nyindir abang. Karena kami orang Islam, selagi kalian mau menghujat pribadi kami itu terserah. Itu bebas bagi kamu. Apa yang kamu bicara. Tapi sekali-kali kalian menghujat Allah dan Rasul, maka kalian bukan berhadapan dengan saya, tetapi berhadapan dengan orang Islam. Begitu. Tapi kalau kamu hujat pribadi saya, berarti kamu berhadapan dengan saya. Jadi kebanyakan mereka katakan dia ular beluda, dia ular beluda. Ular beluda, saya bilang bukan beluda itu, belut tanah itu. Terakhir dia naik di komal saya semalam itu, dia bilang, saya paksa dia berbicara tentang agama kan.
karena sudah tahu Komal saya itu Komal lintas agama. Jadi yang harus kita berbicara agama. Dia bilang semua agama itu sama. Terus kenapa kamu masih di Kristen? Nah itulah dia. Parah dia apa bukan parah tapi doakan semoga dia mendapat hidayah insyaallah. Amin amin. Sebetulnya amin. orangnya baik, nggak sebetulnya orangnya Iya, baik. baik. Saya paham. Saya lihat orangnya baik, dasarnya ya, dasar orangnya baik. Hanya karena dia itu Kristen, makanya ada jiwa Kristennya itu menolak gitu loh. Ah, ini ada suara apa ya? Double. Oh, udah Double? hilang. Udah hilang. Tadi ada suara kayak dug-dug. Enggak gitu. ada, aman kok. Udah aku kirim lewat DM Uni, FYP-nya RK dan Yosep. Suratan takdir kirim ke ini dong ke Uni ya, ke sini ya. Oke, makasih udah dikirim. Buka pakai message-nya. HP satunya. Bisa. Kalau bisa. kalau ada ini. kalau ada orang Saya bilang mau tanya, Iya, saya silakan, mau Ustaz. tanya Uniripa sama Bang Nandar. Pendeta Lamsen tuh kemana sekarang? Ada, Ada. tapi jarang debat dia. Terakhir sama saya ajak debat kemarin itu di StreamYard. Saya pernah tuh waktu saya masih di Ternate itu saya pernah ajak dia debat itu di StreamYard tapi saya punya nomor HP-nya soalnya. Ada dia. Ya teman-teman semuanya, ya video yang awal di ini yang diputar Uniripa tadi itu Ustadz Alif dengan Pak Lamsen, di situ ada saya waktu tuh di Zoom. Mungkin video itu udah 5 tahun Lucu lebih ya. gitu ya. 5 tahun lebih itu. Lucu itu. kalau saya lucu itu yang Unirifa naik itu sama apa pendeta apa Masuk mulu, Yusuf Manu Bulu. bulu Ini videonya Bang. munu Ini video bulu Yusuf munu Manu apa Bulu. Yusuf Manu. Yusuf Manu Bulu Ya. itu Ini masalah videonya Bang. sempak itu ngomong dia. Ini videonya nih ya. Si Handayani itu yang dia bilang itu Yesus turun pakai kolor katanya kan. Nah nih si Handayani itu. Nih saya naik ke Komal nih ya. Manu Bulu. Selamat malam Ibu Handayani. Ini Ibu Handayani katanya ketemu Tuhan itu pakai kolor beneran ya Bu Handayani ya? Iya benar seperti waktu dia disalibkan. Loh kan Ya Bu Handayani yang Allah, bilang ada. Pak katanya ketemu Tuhan pakai kolor. Kok saya nggak sopan? Iya, tapi kok Anda langsung ke situ sih? Loh kan saya dengar kesaksian Bu Handayani barusan tadi dia ketemu Tuhan pakai kolor katanya. Jadi saya nanya dong. Kok Tuhan pakai kolor terus kotor nggak pakai sendal gitu? Dia pakai kolor. Satu lagi nih Yusuf Manu Bulunya. Yusuf Manu Bulu nih banyak kali loh fenomena argumennya loh. Iya. Itu Ini dulu ya. paling ditunggu nih. Paling ditunggu dia Pokoknya Komalia. Bang, kalau si Yusuf Manu Bulu udah live, kami Muslim tuh antri loh di bawah. Iya, antri itu. Yesus itu termasuk golongan apa Pak Yusuf? Coba. Ya Tuhan lah. Enggak, maksudnya kan anak yang membunuh ibunya itu termasuk golongan anak durhaka kan? Loh, kematian itu kan bukan produknya Tuhan, itu kan produknya setan. Oh gitu ya. Iya, tuh. Otoritas Tuhan itu apa saja Pak Yusuf kalau boleh tahu? Ya otoritas Tuhan menghidupkan. Tidak bisa mematikan ya. Ya kalau mematikan itu setan, Pak. Tuhan itu baik, tidak pernah mematikan manusia. Terus manusia mati ini selama ini itu karena apa Pak Yusuf? Setan yang mencabut nyawa manusia, Pak. Makanya Tuhan Yesus datang. Yesus nyawanya diambil siapa berarti? Supaya apa? Supaya orang-orang yang mati di dalam Tuhan yang sudah percaya itu diselamatkan. Nah, sekarang begini, yang mencabut nyawa ya Yesus itu siapa Pak Yusuf? Kan Yesus mati 3 hari. Yang mencabut nyawanya Yesus itu Dia menyerahkan nyawanya untuk penebusan dosa. iya, saya paham itu Pak Yusuf. Yang saya tanyakan itu yang mencabut nyawa Yesus itu siapa coba? Kan Yesus manusia, ya kan? Dia akan mati untuk menebus dosa, Pak. Upah dosa itu maut. Iya, Nanti dia saya bilang paham itu setan Pak katanya. Yusuf. Yang saya tanyakan, siapa yang mencabut nyawa Yesus itu ketika mati di kayu salib? Iya, dia mati karena menanggung dosa Pendeta manusia. emang kurang ajar ini pendeta ini. Iya, saya paham itu Pak Yusuf.
Yang saya tanyakan, sekali lagi yang saya tanyakan itu, yang mencabut nyawanya itu siapa Pak Yusuf? Saya tidak tanya dia menyerahkan nyawa atau tidak Pak Yusuf. Ya, yang mencabut nyawa itu ya selama ini kan setan yang mencabut manusia. Berarti ketika Yesus mati di kayu salib itu yang cabut nyawanya Yesus itu. Iya, sudah betul seperti itu. Dulu dia rame banget tuh nih, Pak Bang Loding. Ini Ustaz Yusuf viral juga loh ini tahu dulu. tuh. Wah, Dulu, rame banget dulu itu Komal si ingat Yusuf. nggak Nandar? Mana dulu? Ada Tuhan masuk YouTube. Tuhan Yesus masuk Zoom. Oh Tahu iya, nggak dulu? ada ingat aku. Itu yang ibu-ibu Ada tuh, video- aliran apa lagi ada- tuh? Ada videonya gua. Iya, Yesus aliran masuk YouTube dia. Wah, Yesus percaya masuk tapi YouTube. itu para pengikutnya itu ya. Kok bisa Iya. ya? Ada juga buffet yang mengaku dihamili Yesus. Nih, masuk Ya dulu YouTube lucu loh, kocak-kocak gitu. Kocak-kocak nih, kita lihat nih si Yesus nih. Ini bentar aja ya, kita nggak usah lama-lama, aku juga mau istirahat. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Berton Nababan. Ada aja Saya Oten. menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Apa kabarnya? Saya berharap dan berdoa Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat-sehat. Ini dia lagi mereaksi. Tetap bersukacita. Dan jangan lupa bersyukur kepada Tuhan. Sebab dia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini secara khusus saya akan membahas satu topik yang mana di akhir dari bulan Januari 2021 menjadi cukup banyak dibahas di YouTube berkaitan dengan Tuhan Yesus masuk ke YouTube atau ke live streaming atau ke Zoom. Yesus masuk ke YouTube. Yesus masuk ke YouTube. Dulu lucu-lucu kejadiannya, tapi kalau sekarang bukan lucu lagi, tapi penghujatan yang kita lihat di TikTok ini. Makanya aku udah. Iya. Kalau dulu Karena masih TikTok itu bisa semuanya nih. Maksudnya TikTok itu siapapun kalau buka Komal kan dia bisa. kalau Pak Enritan apa katanya? Kelamin Yesus itu untuk aksesoris katanya. Waduh, itu Oh dia iya, itu. kalau Ah. Henritan. Kok kayak Ada-ada. gitu begini ya? Tapi mereka kok nggak dilaporin ke ya? polisi. Nah makanya Iya ya. itu yang Nah, herannya. itu yang kasus saya itu kan Ustaz Yusuf gara-gara pendeta JJ bilang Yesus itu satu batang dua telur. Tahu Ada saya juga tuh. videonya saya itu. Iya. Saya punya Tahu, videonya itu. Jadi kayak apa ya? Kayak seolah-olah gini ya. Kalau mereka yang menghujat, mereka tuh nggak nganggap menghujat ya. Kalau kita kutip perkataan mereka untuk kita ingetin, ini loh kawan kalian bilang begini, malah kita yang dituduh menghujat ya. Lucu Oten nih. Kalau di tempat Bang Loading, Oten sama Oten aku hantam. Astagfirullah. Tapi sekarang Iya, kurang kadang seru saya itu nih. bingung. Otennya nggak ada yang berbobot, Kita debatnya itu Iya, Anda ada. nggak ada yang Acak ini. kan sekarang di ini nih, di apa? Di TikTok nih acak saya lihat sekarang. Kayaknya Dulu kan- nih ya, ini dugaan iya. dugaan saya nih ya, sepertinya tuh pendeta-pendeta mereka menghimbau supaya jangan lagi naik-naik di Komal Islam. Cocok. Cocok. Iya. Tuh. Iya, betul itu. Betul. Soalnya Iya, soalnya- gara-gara kita mualaf nambah terus, pendeta kehilangan Iya, puluhan. tiap hari hampir aja ada yang mualaf tuh. Sama ini apa? Sekarang apologetnya nggak ada loh. Dulu kan ada si Apologetnya Herdi bisa. siapa ya? Oh iya, Iya. kemana ya? Si Malikil Al-Malak itu si Herdi itu kan. Terus si ada lah ya. Sekarang susah cari yang apologet. Sekarang oten-otennya jemaat-jemaat semua, bahlul-bahlul ya. Iya nggak ada. Iya, Yang sampai kalau itu dulu yang, masih yang ada. kemarin saya semalam itu yang stroke dikirim ke Komal loh. Wah, Si Bang Loding Evlogia. sama loh, Iya, itu. Evologia. Saya suruh buat istirahat terus itu. Nggak mau saya debat sama dia. Si Evlogia itu. Bagaimana mau debat? nggak Saya lucunya kalau ya. ada apa-apa saya disalahkan lagi kan? Betul, kalau mati dia nanti Bang Loding yang masuk penjara loh. Karena mati Iya, ya. bahaya Iya. tuh. Enggak, kan Bang Loding pernah kan Oten di Komal Bang Loding buka celana toh. Oh iya. Tempat Nandar pernah kan? Sampai buka celana loh. Tempat Nandar pernah kan? Iya. Tempat saya kemarin loh. Dia Gimana? buka itu celananya. Kemarin di tempat saya dia naik, saya suruh Ada buka nggak kamera. rekamannya? Aku pengen lihat itu. Ada nanti gua ambilin rekamannya.
Buka celana dia, ya Allah, Padahal mutasi kita cuma saya. padahal kita cuma pengen buka kamera sampai celana mereka buka ya. Itu debat kemarin itu. Ada kan teman-teman di bawah lihat kemarin kan? Dia kan saya bilang begini, buka namanya itu Pokelim akunnya. Hati-hati kalau dia naik loh. Bang Dalbo bilang, Pokelim. hati-hati kata Bang Dalbo. Soalnya Uni bukan cuma sama cewek mereka birahi, sama saya juga diajak ini Uni katanya. Astagfirullah, parah. Dia kali, cewek Oten. enggak yang buka celana itu cewek apa cowok? Cowok, tapi seleranya cowok juga. Ngapain? Hati-hati. Loh, cowok kan Oten suka sama Enggak maksudnya kalian maksudnya ini kalau- loh. enggak maksudnya yang buka itunya cowok, tak kira cewek. Cowok. Pokoknya Oten yang naik di tempat saya sebelum Perang Dunia Kedua, saya kasih perang denom dulu mereka. Iya. Itu luar biasa. Sampai ada kita- Tuhanmu itu 3 KTP 1 KK. Kata Bang. Astagfirullahaladzim. Coba Yang satu naik jelasin, sabar nih. Nah, Yang satu semalam dia naik kan, jadi mm-mm. Kingdom sama Bang Napi 28 sementara berkelahi kan. Tiba-tiba yang satu dia naik, seakan-akan mau bilang, dia katakan begini, kalian itu jangan begini, kalian tidak tahu si loading ini mau memframing, kalian sudah terikuti otaknya ini, dia kasih menyambung kami di sini. Saya pancing, ternyata dia ikut juga berdiskusi di sini. mau menghentikan malah ikut berkelahi. Bahas apa itu, Bang? Tentang apa dia Masalah berantem? Tuhan, masalah Oh. Tuhan. Jadi penjelasan tentang Bibel kan, dia bilang ini apa? Yang satu dia pegang HP, ini apa? Oh kalau itu HP, oke. Kalau kamu ini apa? Oh kalau itu apa? Casing. Yang satu bilang Casing. bagi saya kalau ini elektronik. Jadi kita itu sama. Yang penting kita sudah pokoknya bagaimana jelasnya, saya pusing semalam itu. Terakhir baru saya mulai fokus ke dia, tiba-tiba dia hilang. Gitu. Kemana Uni Ripa tiba-tiba hilang dia? Si Ripa ini kemana? Kepental kayaknya dia. Mental juga. Terpental itu. Ini Ya, karena nanti. teman-teman ini karena belum ada Oten, jadi kita ini kan tidak bertemu setiap hari. Iya, Jarang tidak kita setiap bertemu, masing-masing sibuk dengan Komal. Kebetulan malam ini malam Jumat, di rumah juga lampu merah, jadi Oh aman. sama Bang. Nah, Lampu merah juga tuh. Nah, jadi kita begadang agak apa Iya, sedikit, lampu agak merah nanti nih, sebentar baru kita cari Oten. Lampu merah ya. Ustaz Yusuf lampu merah enggak? Enggak ya? Oh, Kalau saya enggak pernah ada lampu merahnya. Oh iya di ini ya. KB dia. Ada aja. Iya nih, bentar ya teman-teman yang di tempat saya. Tadi saya mengajak, ini sebelum kita akhiri live dengan doa bersama nanti, mau murojaah atau tidak gitu. Kalau murojaah itu surah apa yang mau kita baca ya. Nah, silahkan di request surahnya dan juga silahkan gitu ya di voting mau atau tidak. Kalau enggak saya langsung doa bersama aja. Jadi kayak gitu. Mana Ripa Uni Ripanya? Belum ya. Gak coba Uni lihat dulu nih. Apa dia mau bergabung lagi apa enggak? Tuh Uni ada di sini tar. Halo Waki. Coba di ini dulu. Kirim permintaan keluar dari match, diterima Stad. Bang Lodi. Ya, setuju biar si Uni Rifa takutnya dia mau bergabung lagi ntar ya. Iya. Kenapa Kalau sih, kalau surah Al-Baqarah kelamaan. Iya. Uni kenapa nih terpental? Kepental, terus aku ketawa gara-gara Bang Loading ini aku sampai sakit, Nandar. Apa namanya tuh? Rahangnya sampai sakit. Duh.
Tapi iya ya Bang, kok bisa Bang? Bang Loding kenapa bisa ngumpulin mereka sebanyak itu mereka seneng pula di tempat Bang Loding loh. Lucu Iya, juga bahkan soalnya. kemarin kita punya grup kan masih ada. Saya sampai buat grup toleransi di dalam WA itu Oten semua, baru 3 ekor saya berkelahi mereka. Bagaimana kalau 1 kandang? Hancur WA saya ini nanti. Berkelahi mereka semua ini. Mana ya grup? Jadi ada dibikin grup gitu Bang Loding. Kalau saya sakit Ada. kepala lihat grup itu. Ada, saya di dalam juga. Sayang kalau Bang Loding nggak bikin grup karena mereka tuh percaya sama Bang Loding kayaknya gitu loh. Kenapa Kak Nora menangis ini? Kenapa emang? Oh lagi. Kenapa teman-teman? Kak Nora sedih. Mudah-mudahan selesai masalah-masalah Kak Nora ya. Semoga Kak Nora mungkin terharu kali. Nggak semua nangis itu sedih kawan-kawan. Nggak semua. Kenapa? Nggak tahu. Ini netizen ini typing. Atau aku turun nanti Bunda Nora dijambak aja. Enggak, dia ada tamu. Nggak bisa dijambak lah, dia ada tamu. Oh gitu. Kalau aku sengaja mau kesini karena aku mau istirahat tadi pas aku lihat Ustadz Yusuf PI sama Bang Loding sama Nandar, makanya aku sini. Iya, saya juga sebentar lagi karena malam Aku juga Jumat ini sebentar saya lagi ya. Nggak ini Bang Loding, ini Pak, nggak sampai jam Saya 12 sekarang saya saya. batasi setiap jam 2 waktu Indonesia Timur kan, jam 2 baru habis itu saya apa? Soalnya saya di sini di kampung sini kan sudah itu di musola ini kan ya sudah tahu musola kampung kan, terkadang dia apa begitu. Baru kita punya imam di sini baca Al-Fatihah dengan batuk-batuk lebih banyak. Jadi Kalau aku maksimal jam 11 Bang. Bang Loding lah yang baca pakai jiharkah kayak. Tapi biasanya saya pakai jangan saya, lagu masa saya bebas baca sih. doa di depan guru. Sumpah. Kang Nandar sama Ustaz Yusuf. Justru kita ke sini tuh minta doa dari guru-guru. Masa Iya. murid doakan guru? Nanti Ustaz Ya, Yusuf saya PI tutup ya. Aku juga udah ngantuk ya. Baca Al-Fatihah itu saya biasa aja biasanya kalau sholat itu. Nggak pakai ini, nggak pakai ros, nggak pakai jiharkah, nggak. Saya ini teman-teman nih yang di bawah nih ya. Kak Nora itu bukan sedih, dia lagi menceritakan proses mualafnya dulu. Ya, teman-teman ini kirain ada apa? Enggak ada apa-apa. Kak Nora lagi menceritakan proses mualafnya masa lalu. Jadi dia tuh kayak mengingat itu tuh kayak sedih, bukan berarti dia ada Iya. masalah, enggak. Itu biasa itu ya, itu biasa. Yang penting teman-teman semua, saya meminta kepada teman-teman penonton. Jadi gini ya, ini aku jujur-jujur terus terang nih. Kalian jangan coba netizen coba adu domba aku sama sama Nandar, sama Ustaz Yusuf PI, sama Bang Loding, percuma. Ya. Percuma kami diadu domba. Bukan nggak ada yang ngadu domba ya. Bukan nggak ada yang ngadu domba, ada. Yang maksudnya yang netizen ya, netizen nih yang di bawah typing-typing nih. Kalian harus tahu satu hal bahwa kalau kalian menyenangi Bang Loding lalu membenci kami, bagi kami tidak masalah. Tapi ketika kalian bilang ke Bang Loding atau ke saya, misalnya ini buat netizen, saya khusus buat netizen yang di bawah nih, typing-typing di bawah. Itu hanya akan merusak apa ya? Kami tidak akan bertengkar satu sama lain. Itu nggak akan. Karena walaupun kami bertengkar nanti kami nggak akan publish di publik. Karena kami tahu Islam itu mengajarkan untuk tabayun. Nah, percayalah teman-teman, dosa yang paling besar itu salah satunya di antaranya adalah membuat umat Islam itu bertengkar. Itu dosa besar loh. Dan Allah bahkan tidak ikut campur kalau seandainya kalian tidak dimaafkan sama orang yang kalian sakiti dan zolimi itu. Maka hati-hati di situ. Nah, yang kedua adalah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 127 itu salah satu ciri-ciri orang fasik adalah mereka yang mencoba memutus apa yang Allah suruh sambung. Jadi kami itu sudah didewasakan oleh perjuangan kami. Saya sama Ustaz Yusuf PI ini sama Nandar itu udah bertahun-tahun. Bang Loding saya memang baru kenal kurang lebih setahun kebelakangan. Tapi saya yakin karena beliau dididik dari jamaah tablik dan saya paham betul orang jamaah tablik seperti apa. Mereka tidak mengedepankan duniawi. Jadi kalau teman-teman semua netizen ya tidak suka Nandar, jangan jelek-jelekkan di komen saya. Nggak suka sama Ustaz Yusuf PI, nggak usah jelek-jelekkan di komen saya. Karena apa? Percuma hal itu dilakukan, hanya akan menambah dosa kita semua, dosa kalian maksudnya. Jadi mari kita sama-sama
kalian doakan sajalah kami para apologet ini hatinya bersatu. Doakan Bang Loding sehat, doakan Ustaz Yusuf PI sehat, doakan Nandar sehat, doakan Bang Zuma sehat, doakan para mualaf kita itu istiqomah di jalannya. Mualaf kita tuh banyak baik-baik dan hebat-hebat ya. Ada Kak Nora, ada Hesti, ada Bang Faruk, ada Ukti Natali. Mereka tuh berjuang di jalannya masing-masing. Support channel mereka, tonton channel mereka. Jangan di channel mereka menjelekkan apologet lain. Nanti pindah ke apologet di Komali menjelekkan apologet lain, nggak boleh begitu. Boleh kalian jatuh cinta kepada apologet, tapi jangan taklid buta seperti orang Yahudi yang ketika sudah mencintai satu robinya dia akan bahkan melanggar hukum Torah. Itu kan kata Allah, mereka menuhankan rabi-rabinya. Nah, kalian tahu kan kalau orang taklid buta itu berakhirnya di mana? Jadi saya sendiri nih ya mengajak teman-teman, kalau saya itu kalaulah seandainya ada orang Salafi mengikuti Quran dan hadis, saya lebih rela dikatakan Salafi. Kalau ada orang Syiah tapi mengikuti Quran dan hadis, nggak apa-apa saya dipanggil Syiah. Yang penting bukan Syiah, bukan Salafi, bukan NU, bukan Sunninya, tapi dia mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Karena Islam itu cuma satu, nggak ada Islam lain gitu ya. Nah, jadi kita support aja nih ya. Kita support Bang Loding, kita support Ustaz Yusuf PI, kita support Yunatan Nandar, kita support para apologet kita yang lain. Orang mereka kan roomnya Bang Zuma, mending nonton tempat Bang Zuma, ada ilmunya ya kan. Ada ilmu yang dari beliau ajarkan ke kita, terus beliau juga kalian terhibur, ya kan? Oh, nonton tempat Ustaz Yusuf PI, dapat ilmu lagi, tempat Anda dapat ilmu, tempat Bang Loding bukan hanya ilmu, tapi juga hiburan. Oh, mualaf kalian pengen dengarkan, ada mualaf, ada Alif, ada Kak Hesti, ada Kak Nora, ada Ukti Natali, ada siapa lagi, mualaf-mualaf kita banyak, Gregorius. Nah, support mereka gitu ya. Saran saya begitu ya. Jadi kalau tidak bisa menjadi pemersatu umat, minimal tidak merusak keutuhan persatuan ukhuwah umat ya. Itu harapan saya buat teman-teman semua. Saya juga harus istirahat nih, Bang Loding, Ustaz Yusuf PI dan Nandar. Saya semoga Allah mempersatukan kita di dunia dan akhirat. Semoga nanti kita bertetangga di jannah Allah. Bukan di akhirat tuh nih, di surga. Di jannah, di surga. Semoga Allah mengizinkan saya bertetangga dengan Bang Loding, Ustaz Yusuf PI dan juga Nandar di jannah Allah. Jadi sehingga nanti kita ngobrolnya nggak putus-putus, nggak ada lagi rebutan ngomong karena kekal kita mau ngobrol, mau minum, mau makan. Uni Pak, saya jadi teringat dengan ucapan Uni loh. Di masa yang lalu, entah berapa tahun yang lalu dah. Apa tuh? Gini, ketika Uni Ripa ditanyai oleh Kristen Bang Nandar sama Bang Loding, Uni Ripa, kamu tuh perempuan, nanti di surga laki-laki dapat bidadari 72, kata Oten. Kamu Uni Ripa kalau masuk surga, gimana tuh suamimu dapat bidadari? Saya terkejut jawaban Uni Ripa, serius. Apa tuh jawabannya? Kenapa bikin saya terkejut? Ya baguslah, kata Uni Ripa. Di dunia sudah aku yang melayani, di surga aku pula. Oh enggak, katanya. Langsung pusing saya denger. Jadi ya itu Uni Ripa jawabannya keras emang. Tapi itu masuk akal sih kalau kita karena mungkin kan Nandar sama Bang Loding sama Ustaz Yusuf PI kan belum pernah jadi perempuan, nggak ngerti bagaimana rasanya ketika kita perempuan itu di usia-usia sudah menjelang ke 50 itu sudah mulai tidak memikirkan masalah-masalah begitu. Jadi ketika kita ingin bersenang-senang dengan suami ya betul-betul pure bersenang-senang. Kebayang nggak sih nanti masa nanti suaminya pengen sama istrinya aja, kan kita juga pengen jalan-jalan lihat alam semesta yang lain, lihat ketemu sama Sayyidah Aisyah. Lah suaminya pengen sama kita, berarti dia nanti sama istri yang lain ya. Kita mau pergi dulu jalan-jalan. Ya itu, kaget saya jawabannya kayak gitu. Gitu. Tapi gini, gimana itu di Zoom ya? Dulu lama. Lama. Aku Cuma kan gini, ditantangin jadi poligami dulu, aku ditantangin. Itu aku bilang, Riva, semoga kau dipoligami. Enggak lama setelah itu kan saya memang tanya sama ayah anak-anak dulu, mantan saya bilang, kamu mau nggak cari istri baru? Kenapa? Aku sibuk debat terus, kamu nggak keurus. Aku bilang gitu. Bila bilang, saat aja kayak kamu, apalagi dua. Kemarin saya kasih Uni Ripa secara logika kayak gini ya. Ketika seorang suami ada istrinya, kira-kira berani nggak suaminya melirik wanita lain? Tanya Bang Loding. Bang Loding nggak berani. Atau tanya Bang Nandar. Nggak berani. Ketika seorang suami ada istrinya di sampingnya, mau nggak dia melirik pembantunya? Itu.
Karena seorang istri ya yang ada di dunia, perempuan ada di dunia itu lebih mulia daripada bidadari. Dari Sayyidatina Aisyah ya, beliau mengatakan ya, bidadari itu mereka tidak sholat, sedang kami sholat. Bidadari itu tidak puasa, sedang kami di dunia puasa. Bidadari itu dia tidak bersodakoh, sedang kami di dunia bersodakoh. Kami lebih cantik, lebih utama istri-istri di dunia daripada bidadari surga. Demi Allah, kata beliau. Masya Allah. Tabarakallah. Kalau Tapi saya aku Ustadz, ada pertanyaan. Ya, lanjut Bang Loding. Loding dulu deh. Gimana, Aku ada Bang Loding? pertanyaan kalau nanti. saya Ustadz, dulu waktu habis saya biasa jaga isi apa tausiah begitu, saya ditanya sama ada itu bapak itu, dia panggil Ustadz, memang kalau kita masuk surga itu dengan istri juga? Saya bilang iya dengan istri. Langsung dia merenung. Saya bilang kenapa? Di dunia saja begini, bagaimana di surga lagi? Nah ini yang harus kita luruskan. Jadi Allah cabut semua sifat-sifat yang tidak enak itu teman-teman. Nggak ada ya. Iya. Dalam surat Al-Waqiah kalau nggak salah ya, yang ada adalah salamun salam ya. Iya. Yang ada adalah perkataan yang mengandung keselamatan. Jadi nggak ada lagi iri dengki. Kilang salam. Ila kilang salaman salama. Itu. Aku tuh bilang begini ya Allah kan aku nih udah sama apologetnya nih, kayak ada Nandar, Bang Loding sama istrinya, Ustaz Yusuf PI sama istrinya, Nandar sama istrinya. Kami belum pernah yang ngobrol bersama-sama tuh. Jadi ya Allah berikan kesempatan nanti aku bisa ngobrol sama mereka semeja, Amin, terus amin, amin. menceritakan, Bang Loding, ingat nggak dulu Oten si Kingdom namanya Bang Loding? Oh iya Uni gitu. Jadi kita ngobrol nggak putus-putus Bang, karena kita nggak ada capek Bang. Satu, kita nggak ada halangan ngobrol. Kita ada makanan terus, bidadari terus mijitin kita. Kita ngobrol terus nih. Iya, kita ngobrol terus. Terus Bang Loding cerita lagi. Iya Uni, ingat nggak Uni saya bikin grup itu nih ya, berantem. Jadi kita akan, apa yang kita lakukan sekarang ini tuh, jadi coba nih saya kasih tahu nih sama Nanda sama Ustaz Supi sama Bang Loding nih. Apa yang paling banyak bisnis dilakukan orang kalau jual makan selama ini tuh apa coba? Kafe-kafe kan? Kayak orang bikin kafe. Karena ternyata secara psikologi kecenderungan manusia itu berkumpul ngobrol, kemudian disitulah mereka saling membanggakan atau saling mengenang keindahan-keindahan kehidupan mereka. Makanya ada istilah reuni, sosialita. Nah, karena rata-rata manusia itu memang cenderung senang untuk bermalas-malasan duduk. Dan bayangkan ternyata di surga itu Allah gambarkan bahwa kita ada dipan-dipan duduk-duduk ngobrol dengan bahasa-bahasa yang indah nanti. Iya. Canda. Memang. Di situ saya merenung begini, Rasulullah ini bukan ahli psikologi. Rasulullah ini bukan ahli sosial. Kenapa dia bisa menggambarkan kalau dia yang bikin Quran, kok bisa dia menggambarkan kecenderungan manusia yaitu duduk ngobrol sambil makan-makan menikmati pelayan-pelayan yang datang terus mengganti minuman gitu loh. Nah, tempat yang paling banyak dikunjungi manusia di belahan dunia ini ya, yaitu adalah kafe. Kafe duduk-duduk ngobrol sambil minum. Dan mereka rela membayar mahal-mahal untuk itu. Kebayang bagi saya tuh kayak Masya Allah banget ya. Betul-betul itulah kecenderungan manusia. Saya itu kalau udah ketemu teman lama duduk itu gak henti-henti ngobrol kayak gini nih. Saya mau berhenti tapi ada aja bahan kita kan. Karena ada keterbatasan kan, ada ngantuk, ada capek. Tapi kebayang nanti rasa capek tidak ada, ucapan kita tidak ada yang kasar. Karena saya udah kenal Bang Loding di dunia, terus udah kenal Bang Loding sama Nanda sama ISUPI sama teman-teman apologet lain di dunia, kemudian dipersatukan di surga. Jadi respectnya semakin dalam kepada antum semua kan. Otomatis kan saling menghargai gitu. Makanya saya bilang ya Allah, kami mungkin jarang ketemu nih di dunia nyata. Ketika kami dimatikan ya Allah, setidaknya kumpulkan kami di surga, sehingga kami menjadi mungkin jadi tetangga gitu. Walaupun mungkin. Tapi kalau ya lanjut. Tapi ya Uni dulu silakan nih lanjut. Nggak apa-apa, Nanda lanjut. Walaupun nanti surganya beda, Nanda surganya di bawah, aku di atas. Kan gitu maksud aku. Janganlah, kita surganya di surga tertinggi loh, ngaco. Tapi poinnya itu cuma satu, Kang. Poinnya cuma satu. Kalau kita lagi nongkrong di surga begitu kan? Tiba-tiba dengar pung pang. Dari sebelah ternyata ada perang naga.
Markus tuh kan Ada perang naga. Masa kita lagi duduk-duduk bercanda perang naga di atas. Iya bercanda kan. Tiba-tiba lewatlah Pak Kingdom kan, lewatlah Budarni, lewat mereka dengan kolor. Gimana? Tuhanku mengusir aku. Ada bikin sakit perut jadinya. Tapi bisa jadi nanti kan kata Ustaz ISUPI sama Nandar kan, Uni Rifa, Bang Loding, hari ini kan kita mau jalan-jalan wisata adrenalin kemana? Kita kan ngintip mereka di neraka lagi di azab. Ada itu Quran surat Al-A'raf itu kan. Iya. Ngintip orang masuk neraka itu. Jadi kan kita kan saya naik kuda poni, Bang Loding nanti naik Ferrari kata juga kan. Aku naik apa ya? Masalahnya bisa penghuni surga itu mengunjungi Bugatti. bisa nanti. Berat boleh nggak nanti Ustadz kayak gini? Kan aku nanti ngintip di surga kan. Terus aku lihatlah si Edis kan lagi dikuliti kan. Mampus kok Edis. Boleh nggak gitu? Boleh, memang. Ya karena apa? Ya karena gini, nanti penghuni neraka itu dia akan meminta tolong gitu. Iya Meminta benar. tolong kepada penghuni surga. Memang kayak gitu. Penghuni surga cuma menertawakan nanti. Bayangkan kayak gitu. Penyesalan, sangat menyesal mereka itu Aduh nanti. ya Allah. Jadi Bang Loding datang gitu. Apa kata Bang Loding sama Kingdom? Kau kan sudah saya kasih tahu katanya. Kau juga tolak katanya kan. Tolong Loding. Mereka kan teriak-teriak nanti tuh. Loding betul katamu Loding. Udah tiap hari aku di komalmu. Tapi aku tetap juga masuk karena aku menolak katanya kan. Bang Loding dengan santainya langsung menjawab. Kau makanya sudah aku bilang kan kau. Hakci kata Bang Loding. Iya kan kita. Tapi aku lucu juga Balodi kalau geludahi otot itu. Kalau Udi kan cuh gitu kan. Kalau Bang Lodi enggak loh. Saya Kang Nanda, kalau dia ngeyel itu tidak masalah karena dia berhak membela keimanannya kan. Jadi tidak masalah kalau dia ngeyel. Nah, tapi kalau dia menghujat itu emosi saya itu. Emosi Ya, harus cara memang. itulah. Kalau makanya saya sampai sekarang penghujat tidak ada diberikan ruang bagi saya. Walaupun mereka kamu takut, enggak apa-apa saya takut. Tidak masalah. Saya juga Siapa yang begitu, berani sama babi? Siapa yang berani sama babi coba? Betul. Nggak ada. Oten saja yang pemakan babi, kalau ketemu babi di hutan lari dia. Apalagi kalian yang makan babi. Ini babi naik komal. Coba. Kalau di rumah Bang Loding kan banyak babi yang naik komal. Di komal saya anjing yang paling banyak Bang. Kemarin makanya ada yang bilang kan, Uni kok keras sekali. Loh, kalau saya dakwah saya bil hikmah. Saya lagi nggak dakwah, saya lagi ngebukin anjing. Saya bilang karena yang naik anjing kemarin. Iya. Makanya itu saya bilang sama mereka, kami orang Islam itu tidak pernah mencari musuh. Tetapi ketika dihadapkan dengan satu musuh, haram satu langkah kami untuk mundur. Kami diperintahkan membawa rahmatan lil alamin, rahmat kepada seluruh alam. Kan? Tetapi rahmat bagi manusia, ini bukan pada babi. Kan? Jadi kami tidak ada itu sekarang begini. Ketika kalian sopan kepada saya, maka saya akan tunjukkan bagaimana Islam itu lebih sopan kepada kalian. Karena kita diperintahkan fastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi kalau yang kita makanya dakwah itu kan ada 4. Ta'aruf, ta'alut, targib, taskir. Ta'aruf itu kita kenalan dulu. Selamat malam, Islam Kristen. Baru kita ta'alut, sambung hati dulu. Tapi kalau kita selamat malam, iya malam, Islam Kristen, mama cabul. Ini babi. Bagaimana kita mau sambung hati? Kan? Jadi itu langsung saya kasih turun mereka kan begitu. Jadi saya tidak akan berikan ruang kepada saya. RK kemarin begitu kan, dia DM saya itu. Dia bilang, bro, kalau apa kita diskusi, berani tidak? Langsung saya balas, berani. Yang penting temanya KTP Kulajang. Iya, si RK ini ke siapa aja bang? Kok aku nggak berhenti dia WhatsApp, ayolah. Padahal saya ingat Kang Nandar pernah dia blokir kan? Dia tidak mau lagi diskusi sama Kang Nandar kan? Sekarang dia minta. Dia bang DM apa WhatsApp, teleponin saya, ayo Nandar kita gas katanya. Tema apa kita? Udah nggak bisa RK. Sama saya kayak Kamu gitu. Saya lagi sama ya kan? mau.
Udahlah kita Ya, dia lu pengen dapat tempat dia karena udah nggak iya. laku. Tadi naik ke Gitu. Bang Cuma katanya tuh. Katanya. Iya, terus buat teman-teman yang di bawah, gini, ini banyak yang di bawah komen nih, ini minta maaf nih ya. Uni tolong, Uni lihat dulu. Kalian tuh lucu, mohon maaf ya, saya minta maaf nih. Saya nggak bisa berbuat apa-apa terhadap komal orang lain loh. Saya nggak bisa, saya lagi sama Nandar, lagi sama Ustaz UPI, sama Bang Loding, dan kalian tahu kan, ini cuma berempat dibolehkan. Seandainya kita 10 bisa, pasti kita undang apologet semua yang lagi live streaming. Nggak, tapi kan mereka juga punya tamu gitu loh. Mereka juga punya tamu. Masa netizen maksa di bawah typingnya rentak itu, undang ini, undang itu loh. Kita cuman berempat bisanya di TikTok. Coba minta sama TikTok supaya dihadirkan 10 orang di sini bisa hadir. Jangan seperti itulah. Toh kita juga nggak tahu apa masalah orang gitu loh. Kita nggak bisa langsung ikut campur masalah orang. Tolong ya teman-teman di netizen di bawah, kita lagi ngobrol, ada Nandar. Masa saya nggak menghargai Nandar, nggak menghargai Bang Loding, Gak apa-apa aku turun nih kalau misalnya mau ini. Gak Nggak, apa-apa. Uni juga mau istirahat kok. Uni mau istirahat Ya, kita kok. juga mau bubar. Di tempat saya udah Ya. Kita juga mau Aku bubar. juga mau istirahat. Aku sekarang itu maksimal jam 11 pokoknya. Iya. Karena kalau Oke lah, aku lebih pertama Iya, mengucapkan terima kasih banyak buat seluruh pendukung Bang Loding, seluruh pendukung Ustaz Yusuf PI, seluruh pendukungnya Yonatan Nandar. Terima kasih atas support kalian terhadap apologet kita. Doakan kami semua biar hati kami selalu dipersatukan oleh Allah. amin. Apapun, dan mohon maaf kalau ada kesalahan kami ya. Saya izin pamit undur diri. Saya juga izin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Loding, Ustaz Yusuf aku Waalaikumsalam izin ya. Ya, Makasih siap. banyak ya. Baik, kita Yo. bubar, kita istirahat Yo, dulu ya. terima Langsung kasih. aja kita. Bang Loding semangat. Assalamualaikum Lanjutkan. warahmatullahi Ustaz wabarakatuh. Yusuf, Siap, banget makasih semuanya. ya. Waalaikumsalam Yo, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya,